Saat membersihkan lantai, budak kulit hitam menemukannya. Sebuah file dapat membuka borgol. Berpura-pura membersihkan sambil menyelinap mendekat. Begitu ketahuan, dia pasti akan mati. Budak kulit hitam dengan cepat menggunakan lap untuk menyembunyikan gergaji. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Budak itu mengira dia telah ditemukan. Saya harus berdiri dan berjalan menuju supervisor. Untung saja aku hanya meminta bantuannya. Membuang sampah ke Samudera Atlantik Utara. Pada saat pengawas kulit putih memasuki gudang, budak berkulit hitam itu membungkuk dan mengeluarkan pahat. Sembunyikan di celanamu. Saat hari sudah gelap, dia kembali ke dasar kabin kapal. Pria itu diam-diam mengeluarkan file itu. Bidik kuncian lengan dan giling tanpa henti. Jika Anda tidak bisa berlari bebas di tanah Afrika, lebih baik digantung oleh orang kulit putih. Hanya ketika borgolnya dilepas, barulah seseorang dapat berperan melawan orang kulit putih. Tapi hidup tidak seperti yang diharapkan. Kapal budak tiba-tiba menghadapi badai di laut. Gelombang laut yang dahsyat terus-menerus menghantam lambung kapal. Kapten segera memerintahkan para pelaut untuk menurunkan layar. Khawatir barang bermasalah, seorang pelaut yang memegang lampu tiba-tiba memeriksa. Melihat seorang pria kulit putih memasuki kompartemen kereta. Karena panik, John segera menyembunyikan file itu. Untung saja pria berkulit putih itu hanya turun untuk menutup jendela. Namun sayang saat itu kapal sedang diguncang gelombang laut. Bilah file yang tersembunyi terbuka, ditemukan secara tidak sengaja oleh Mandor. John menatap Mandor, mengetahui bahwa masalah tersebut telah terungkap. Pria berkulit putih itu segera mengeluarkan ikat pinggangnya. Bidik John dan pukul dia. Beberapa orang yang datang membantu juga dipukuli. John mengambil inisiatif untuk bertarung dengan orang kulit putih. Segera pengawasan kulit putih tidak bisa menandingi kekuasaan. Ditangkap oleh John, meskipun orang kulit putih berjuang. John masih tersedak. Segera pengawas kulit putih itu berhenti bernapas sepenuhnya. Saat itu di dek, sekelompok orang kulit putih masih belum menyadari masalah tersebut. Kini pembuangan jenazah menjadi masalah yang sulit. Jika ketahuan, semua budak kulit hitam harus mati. Smart John segera mendapat ide. Panggil kaki tangan Anda untuk mengangkat mayat itu. Bersiaplah untuk dilempar melalui jendela yang banjir ke laut. Sayangnya sang kapten tiba-tiba memberi perintah. Beritahu kru untuk menutup semua jendela dek bawah. Saat John melempar lenteranya, tunggu sambil mengangkat badan. Jendela-jendelanya dikunci rapat oleh orang kulit putih. Sekelompok orang langsung panik. Seseorang dengan cepat menyebarkan berita itu. Ditransmisikan melalui dinding dengan mengetuk wanita di sisi lain. Ini juga pertama kalinya sekelompok perempuan dikurung di sini. Beruntungnya Lisa sudah familiar dengan lingkungan di dalam kabin kapal. Ketahuilah bahwa ada kompartemen rahasia di kapal ini. Jadi biarkan utusan itu pergi. Gadis-gadis itu segera mengambil tindakan. Saat ini kapten khawatir ada masalah dengan barangnya. Pergi sendiri periksa kamarnya. Jika tidak melihat sesuatu yang aneh, bersiaplah memasuki area selatan. Lisa segera meminta temannya untuk mengirimkan pesan penting. 1000 pound tergantung pada seutas benang. Satu orang menemukan kompartemen rahasia. Lisa dengan cepat menyerahkan file itu. Lantainya telah dibongkar. Pengoperasian yang sangat cepat dan terampil. Pindahkan tubuh dengan cepat. Pria kulit hitam itu baru saja selesai menyembunyikan tubuhnya. Tutupi papan kayu yang baru saja Anda lepas. Di sisi lain, kapten membawa orang-orang ke dalam kabin kapal. Mereka semua panik dan segera duduk di atas mayat itu. Dengan wajah pucat dia menatap pria berkulit putih itu. Hal ini membuat sang kapten waspada. Pria kulit putih yang bijaksana berdiri di samping untuk menjelaskan. Mereka hidup di darat sepanjang tahun. Belum pernah melihat badai sebelumnya. Pasti takut sampai panik. Kapten masih skeptis. Tanyakan secara pribadi setiap orang secara individu. Tapi tidak ada yang mengakui hal ini. Semua orang mengerti dengan jelas di dalam hati mereka. Siapapun yang mengaku akan digantung. Karena tidak ada yang mengaku, mereka tidak dapat disiksa. Hal ini akan mempengaruhi harga barang. Pada akhirnya hal ini harus ditinggalkan. Di antara mereka ada seorang pelaut yang menolak menyerah. Bertekad untuk membalaskan dendam saudaranya yang telah meninggal. Di kompartemen kapal, budak berkulit hitam itu tiba-tiba mendengar seekor kucing mengeong. Saat saya buka, ternyata itu adalah kucing peliharaan orang kulit putih. Tidak ada yang menyadari kucing itu akan dieksekusi. Adik laki-lakinya pergi ke gudang untuk mencari kakak laki-lakinya. Menemukan seorang budak kulit hitam memegang seekor kucing. Dia menegaskan bahwa orang kulit hitamlah yang membunuh saudaranya. Ketika dia kembali, dia melihat tembakau di tangan budak berkulit hitam itu. Segera dipastikan bahwa budak kulit hitam itu membunuh saudaranya. Mencabut pisaunya dan berniat membunuh budak berkulit hitam itu. Budak kulit hitam segera berdiri untuk memprotes. Karena kedua tangan dan kaki terikat. Saat melakukan perlawanan, dia ditusuk dengan pisau. Suara perkelahian membangunkan sang kapten. Kapten dengan cepat mengambil pisaunya. Segera bawa orang yang terluka itu ke dokter. Masih belum mendapatkan kebenarannya.
Budak kulit hitam ini meninggal. Dari sini kebenaran terkubur sepenuhnya. Kejadian ini pun mengingatkan sang kapten. Dia menyadari orang kulit hitam mungkin akan memberontak. Kemudian mereka membagi orang-orang kulit hitam menjadi beberapa kelompok. Ditangkap Didek, menodongkan pistol dengan nada mengancam ke depannya. Namun John tidak takut, bahkan ada niat untuk mencuri senjata tersebut. Sambil istirahat, lanjutkan memotong rantai. Bergabunglah dengan saudara-saudaramu untuk mengambil alih kapal budak. Teman-temannya menyayat pergelangan tangan mereka dan mengumpat. Tunggu hingga sesi pemberian makan keesokan harinya. Seorang pria kulit hitam menargetkan pria kulit putih. John dengan cepat mengatur tujuan setiap orang. Dalam tarian ajaib orang kulit hitam, suasana tegang berangsur-angsur mereda. Sejak orang-orang mulai memegang senjata, seorang pria kulit hitam sengaja jatuh di depan pria kulit putih. Lalu tiba-tiba dia menjadi marah. Bagilah menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk ditangani. Di dek kapal, tangisan mengerikan terdengar. Segera 8 orang kulit putih terbunuh. Pria kulit hitam itu membawa mayat itu dan melemparkannya ke laut. Dek kapal diambil alih oleh budak kulit hitam. Seorang budak kulit hitam mengangkat senapannya. Benar-benar menghancurkan orang kulit putih. Budak kulit hitam datang untuk menghadapi orang kulit putih. Namun daya tembak putih masih mendominasi. Pria kulit hitam itu mencoba mengambil alih kemudi. Tertegun oleh daya tembak yang kuat, menyaksikan setiap rekan setimnya terjatuh. Semua orang kulit hitam ketakutan setengah mati. Semua orang panik dan segera bersembunyi jauh di dalam kompartemen kapal. Orang kulit putih kembali mengambil alih geladak. Kapten meminta pria kulit hitam itu untuk membuang senjatanya. Orang kulit hitam berkulit gelap tapi mereka tidak bodoh. Meletakkan senjata berarti menerima kematian. Menunggu sampai malam tapi tetap tidak ada yang menyerah. Pria kulit hitam itu dengan cepat melepaskan belenggu itu. Pria kulit putih itu mulai menerobos lubang ventilasi. Didikkan tar dan masak. Gunakan tongkat untuk menyerap aspal. Lemparkan mereka ke dalam kabin. Tak lama kemudian, bau aspal yang menyengat menyebar ke seluruh kabin kapal. Orang kulit putih memegang senjata untuk menghalangi ventilasi. Gunakan iklan kain untuk menutupi ventilasi, menahannya selama setengah jam. Seorang pria kulit putih baru saja membuka kain putih itu. Ditembak jatuh di tempat. Kapten menyadari bahwa para budak kulit hitam tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan agar pintu ventilasi dikepung. Berkonsentrasi pada serangan, John terpojok, memutuskan untuk memanggil rekan-rekannya untuk menghentikan perlawanan. Saat Anda menyerah, jangan khawatir akan dibunuh. Karena orang kulit putih juga perlu menjual untuk menghasilkan uang. Namun jika tidak dilakukan pasti akan dibunuh, memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri sehingga semua orang bisa melarikan diri. Orang-orang kulit hitam tergerak dan bernyanyi bersama untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Namun orang kulit putih sudah kehabisan kesabaran. Mereka segera membawa meriam. Di dalam kabin, orang kulit hitam terdiam. Semua orang menunggu kematian datang. Saat kembang api menderu, budak di palka kapal hancur total. Peristiwa pembantaian serupa. Selama periode tersebut perdagangan budak kulit hitam sering terjadi. Bagi orang kulit putih, barang hanya untuk diperdagangkan. Jika Anda menentang, segera hancurkan. Oke, film hari ini berakhir.